berkat rahmat dan hidayah sehingga kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk berdiskusi pagi ini. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah fonologi Pak Abdul Aziz yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materi kami. Kami dari kelompok 10, saya sebagai moderator memperkenalkan diri. Saya Nur Hikmah Hidayati dan rekan saya Citra sebagai pemateri pertama. Dan saya Jina Nisa sebagai pemateri kedua. Kami akan membacakan materi pembelajaran yang kami bawakan. Yang pertama, perubahan bunyi, pengertian modifikasi vokal, jenis-jenis modifikasi vokal, pengertian netralisasi, dan terakhir netralisasi konsonan. Dan akan dibacakan oleh rekan saya. Langsung saja, perubahan bunyi. Apabila perubahan itu tidak sampai membedakan makna atau mengubah identitas fonem, maka bunyi tersebut masih bagian dari alofon atau varian bunyi dari sebuah fonem yang sama. Dengan kata lain, perubahan tersebut masih dalam lingkungan perubahan fonetik. Apabila perubahan bunyi tersebut sudah sampai berdampak pada pembeda makna ataupun identitas fonem, maka bunyi-bunyi tersebut merupakan alofon dari sebuah fonem yang berbeda. Perubahan tersebut dapat dikatakan sebagai perubahan fonemik. Pengertian modifikasi vokal. Modifikasi vokal adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Perubahan ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam peristiwa asimilasi, tetapi karena kasus ini tergolong khas, maka perlu disendirikan. Jenis-jenis modifikasi vokal. 1. Umlaut atau metafoni. Modifikasi atau perubahan vokal dari rendah ke tinggi oleh para linguis. Yang kedua, harmoni vokal atau keselarasan vokal. Perubahan yang terjadi karena adanya pengaruh dari vokal yang lain pada silaba yang mengikutinya. Yang ketiga, upload atau apofoni atau gradasi vokal. Perubahan vokal jenis ini bukan karena pengaruh struktur silaba atau bunyi vokal yang lain pada silaba yang mengikutinya, tetapi lebih terkait dengan unsur morfologis. Contoh 1. Pada kata balik diucapkan balik, vokal i diucapkan rendah. Akan tetapi ketika mendapatkan sufiks an sehingga menjadi kata balikan, bunyi i berubah menjadi tinggi. Pada kata balik, bunyi yang mengikutinya adalah hamsa atau glottal stop. Sedangkan pada kata balikan, 81 bunyi yang mengikutinya adalah dorso velar. K. Karena perubahan bunyi I ke L masih dalam lingkup alofon dari satu fonem, maka perubahan tersebut disebut dengan modifikasi vokal fonetis. Contoh 2. Kata toko, koko, dan oto masing-masing diucapkan toko, koko, oto. Sementara itu kata toko, koko, otot diucapkan toko, koko, otot. Bunyi vokal O pada silaba pertama pada kata kelompok 2 dipengaruhi oleh bunyi vokal pada silaba yang mengikutinya. Karena vokal pada silaba kedua adalah O, maka pada silaba pertama disesuaikan menjadi O juga. Karena perubahan ini masih dalam lingkup alofon dari satu fonem, yaitu fonem O, maka perubahan itu disebut modifikasi vokal fonetis. Pola pikir ini juga bisa diterapkan ada bunyi O pada kata-kata kelompok 1. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Kalau diamati, perubahan vokal pada contoh 1 terjadi dari vokal rendah ke vokal yang lebih tinggi. Modifikasi atau perubahan vokal dari rendah ke tinggi oleh para linguis disebut umlaut. Ada juga yang menyebutnya metafoni. Sementara itu, perubahan vokal pada contoh 2 terjadi karena pengaruh dari vokal lain pada silaba yang mengikutinya. Perubahan vokal jenis ini bisa disebut harmoni vokal atau keselarasan vokal.
jenis modifikasi vokal di atas. Adapun modifikasi vokal yang disebut upload atau bisa juga disebut apofoni maupun gradasi vokal. Modifikasi vokal jenis ini disebabkan oleh unsur morfologis. Sebagai contoh, modifikasi vokal pada bahasa Inggris yaitu sing, menyanyi atau sang, seng, su, san. Modifikasi seperti ini disebut modifikasi internal. Pengertian netralisasi. Netralisasi berasal dari kata netral yang berarti tidak memihak terhadap salah satu pihak saja. Netralisasi dalam fonologi berarti proses terjadinya suatu bunyi yang mula-mula secara fungsional berbeda menjadi tidak berbeda akibat pengaruh bunyi yang ada di sekitarnya. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis. Perubahan yang berkaitan dengan fonem dipandang dari segi fonem. Sebagai akibat pengaruh lingkungan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari contoh ilustrasinya sebagai berikut. Dengan cara menentukan pasangan minimal barang, parang, bisa disimpulkan bahwa dalam bahasa Indonesia ada fonem B dan P, tetapi dalam kondisi tertentu, fungsi pembeda antara B dan P bisa batal setidak-tidaknya bermasalah karena dijumpai bunyi yang sama. Misalnya, fonem B pada silaba akhir kata sebab dan adab diucapkan P, adab, dan sebab yang persis sama dengan pengucapan fonem P pada atap dan usap. Mengapa bisa terjadi demikian? Hal ini dikarenakan konsonan hambat letuk bersuara B tidak mungkin dalam posisi koda konsonan yang terletak di sebelah kanan vokal dalam sebuah silabel. Netralisasi konsonan. Hal ini dapat dicontohkan dalam bahasa Belanda yang terdapat pada akhir kata, yaitu ada kata yang dieja her keras dan dilafalkan her. Di samping itu ada kata lain yang dieja her jantung dan diucapkan her. Jadi penghafalan kedua kata yang dieja berbeda itu sama. Ada tentu pertanyaan mengapa? Karena dalam bahasa Belanda konsonan hambat bersuara seperti D itu adalah tidak mungkin. Oleh karena itu diubah menjadi konsonan yang homogen tak bersuara yakni T. Oposisi, kaitan antara dua bunyi yang menumpahkan perbedaan, misalnya antara oral dan nasal, antara bersuara dan tak bersuara. Antara D dan T adalah perbedaan bersuara dan tak bersuara. Pada posisi akhir, oposisi itu dinetralkan menjadi bunyi tak bersuara. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, adapun kesimpulannya yaitu perubahan bunyi adalah modifikasi bunyi bahasa yang terjadi karena faktor lingkungan, penyesuaian, atau perkembangan bahasa. Modifikasi vokal adalah perubahan bunyi vokal untuk memudahkan pengucapan atau mengikuti pola tertentu. Netralisasi adalah hilangnya perbedaan bunyi dalam konteks tertentu sehingga bunyi yang berbeda menjadi sama. Netralisasi konsonan adalah hilangnya perbedaan konsonan dalam posisi tertentu. Misalnya perbedaan T dan D pada akhir kata yang menjadi tidak terdengar. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari teman-teman saya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk mengirim pertanyaannya di kolom komentar. Silahkan dari kelompok lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.